Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 khairul iman. Itulah Yasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 9. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. خلف لله في خزائن الأرض والسماوات وعداده وصحبه مدامة السادات والقادر صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Basirun artinya yang melihat. Kita ulanglah. Yang dahulu tuh sponsor aja. Basirun artinya yang melihat. Allah wajib bersifat dasar, artinya melihat. Sifat dasar Allah berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maka Allah sebagai zat dan zat Allah bersifat dasar, maka bernamalah Allah Basirun, Allah yang maha melihat. Maka mustahil yang buta, dalilnya, dalil naklinya yang tertulis dalam Al-Quran sama dengan dalil sifat basar adanya. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu seluruhnya. Ini termasuk keyakinan kita bahwa Allah itu melihat. Kayak apa cara Allah melihat? Kita kada disuruh mengetahuinya. Karena Allah kada menyuruh kita mengetahui kaifiat tata cara Allah melihat, maka itu kita jangan memikirkan. Yang jelas Allah melihat tidak sama dengan penglihatan makhluk. Kalau makhluk pakai alat, Allah kada pakai alat. Kalau penglihatan makhluk terbatas, Allah penglihatannya kada terbatas. Allah penglihatannya maha sempurna. Apa yang dilihat oleh Allah? Segala yang maujud, segala yang ada. Segala yang maujud terbagi dua. Ada maujud yang qadim, ada maujud yang hadis. Kedua-duanya itu dilihat oleh Allah. Maujud yang qadim yaitu zat Allah sendiri
dengan segala sifat-sifatnya yang banyak dan maha sempurna, seluruhnya itu dilihat oleh basarnya Allah. Apa itu mawujud hadis? Seluruh ciptaan Allah atau yang disebut makhluk atau disebut mumkinat, maka itu pun dilihat oleh Allah dengan inkisaf, dengan sangat jelas. Kadada perbedaan antara yang nampak dan yang tersembunyi, bagi Allah jelas. Kadada perbedaan antara yang jauh dan dekat, bagi Allah itu jelas. Karena penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Nah, itu i'tikad kita ahlu sunnah wal jamaah. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwasanya ia senantiasa banyak malunya kepada Allah yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu jua adanya. Amun kita yakin Allah itu melihat, maka kita disuruh berisi adab. Adab itu termasuk kewajiban kedua setelah i'tikad kita benar. I'tikad kita benar, hukumnya wajib. Beradab terhadap yang kita yakini itu juga hukumnya wajib. Di antara kewajiban hati setelah kita yakin Allah itu melihat adalah bersifat malu terhadap Allah, karena Allah melihat kita. Cuma di sini kita yang penting kita ketahui bahwa yang paling dinilai oleh Allah atas penglihatannya itu adalah hati kita. Nah, jadi hati inilah yang jadi tempat pandangan Allah. Kalau anggota tubuh kita, tangan, betis, lintuhut, mata, kepala itu dilihat oleh makhluk, Allah akan melihat lintuh. Cukup Allah wakilkan dengan malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat hafazah yang mencatat. Sedangkan urusan hati, nah itu yang Allah nilai. Itu yang Allah nilai. Dan hati ini penentuan selamat kadanya orang tadi di akhirat. Apabila hati kita kada bersifat malu terhadap Allah, kemungkinan kita kada selamat di akhirat. Maka sifat malu karena dilihat oleh Allah termasuk kewajiban hati atau yang disebut amal hati. Kapan kita malu dengan Allah? Setiap saat. Waktu beribadah disuruh malu dengan Allah. Waktu dalam keadaan kita santai, dalam keadaan kita berusaha, dalam keadaan kita hendak bermaksiat misalnya, di situ kita tetap disuruh malu dengan Allah. Apabila kehilangan malu, berarti kehilangan salah satu sifat yang wajib bagi hati. Maka hati kita tadi berdosa lawan Allah Ta'ala. Nah, akibat hati berdosa, dampak gara-gara kehilangan malu terhadap pandangan Allah ini, kita kurang taperhatiakan akan ibadah kita. Jadi ibadah kita ini yang kita gawi hari-hari, nah, mulai bangun guring sampai guring, itu ada pahalanya bila diterima. Pahala ini menjadi bekal kita di akhirat. Jadi di dunia ini model kayak bakabun, nah hasilnya di akhirat. Bakabun itu ya beribadah, hasilnya pahalanya di akhirat. Pahala kada Allah julung di dunia, karena dunia ini kada sanggup mawadahi pahala. Mawadahi pahala seikung hamba aja kada muat, apalagi mun jutaan miliar hamba. Nah, ibah itu pulang dunia terlalu hina untuk mawadahi pahala, karena pahala ini khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal daripada yang di dunia ini. Maka pahala itu dipersiapkan Allah untuk di akhirat. Pahala itu datang dari mana? Datang dari ibadah. Cuma ibadah yang diterima. Ibadah itu wajib sah kita kerjakan, fikih mengatur. Apabila kada sesuai dengan fikih, kada sah, jelas sudah kada diterima. Tapi banyak yang sudah sah menurut fikih tapi belum diterima oleh Allah. Gara-gara hatinya tadi kurang diperhatiakan. Kenapa hati kurang diperhatiakan? Gara-gara orang tadi kehilangan rasa malu terhadap pandangan Allah. Allah melihat hati kita, kita biasa-biasa aja.
Padahal hati kita nih kalau kita bongkar, kita bungkas, jangan-jangan banyak penyakitnya. Yang mengetahui bahwa hati kita ini berpenyakit atau kada, itu spesialis orangnya, spesialis. Kada bisa orang yang sembarangan ini. Apalagi kita seorang mengaku ini baik aja, bang sudah perhatian ya. Nah itu ciri kada bagus tuh. Kalau mengaku, mun parasako aja, ujar kita nih misalnya, mun parasako bubuhan pian nih pemberatan yang perlu belajar ilmu hati, mun aku ini cukup banyak sudah aja. Nah itu ciri bahwa kita tadi bahwa bisi perhatian tak salah, kada tahu di malu aja kita. Hati yang rusak, diantara hati yang rusak merimihkan manusia. Hatta sekalipun orang kafir sekalipun, jangan kita remehkan. Melihat orang kafir, kelihatan kita sudah menerakakan itu aja, kada boleh. Melihat orang bermaksiat kita meremehkan, itu neraka baikong ya. Itu kada boleh meremehkan manusia. Amun orang berbuat salah, kesalahannya tuh ada hitungannya di hadapan Allah tuh, kesalahannya tetap salah, memang tetap salah. Tapi kalau kita meremehkan orangnya yang berbuat salah, nah itu meremehkan tuh dosa sudah. Meremehkan tuh dosa. Nah, kalau kita memadahkan gawian pian salah yang bujur kayak ini, itu disuruh. Itu naranya memberikan petunjuk, disuruh. Tapi kalau kita meremehkan orang, nyawan ini aja. Nah, meremehkan begitu, nah itu bagian dari penyakit hati. Nah, orang yang meremehkan ini terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya, nah kalau dilihatakan hati kita bersifat ketujuh meremehkan. Ketujuh meremehkan harusnya kita tadi bila melihat orang bermaksiat kita doakan. Amun kawa kita menagur, amun kadawani minimal didoakan. Ya Allah, ampuni dosa-dosainya, ampuni juga dosa-dosa ulun. Mudahan nya pian bari petunjuk, ulun juga tetap diistiqamahakan pian bari petunjuk. Nangka itu ciri orang yang berkasih sayang lawan makhluk-makhluk Allah. Jangan kita model kaya langsung mampunis. Nyawan itu neraka. Nah, itu ada boleh nangka itu. Nah, apabila kita langsung mampunis nyawa neraka, berarti kita tuh kada bedanya dengan iblis. Bila kita memadahkan orang mudah masuk neraka, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis memang kayak itu. Kalau Rasulullah kadang kayak itu. Nyata-nyata orang itu mengganggu Rasulullah, padahal orang yang kada beriman lawan Allah, menyakiti Rasulullah, Rasulullah kada malawan, bahkan mendoakan. Mun kada inya je Rasulullah masuk Islam, beragama percaya lawan Allah, beriman lawan Allah, mun inya kada mau, mudah-mudahan anaknya mau. Mun anaknya kada mau, mudah-mudahan cucunya. Nah ini pemahamannya Allah, Nabi kita tuh bersifat kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah. Nah orang yang meremehkan makhluk berarti hatinya kada bersifat kasih sayang. Nah orang yang kada bersifat kasih sayang cirinya meremehkan orang lain. Itu kaina kalau kada salah lah, itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, amal ibadahnya yang walaupun banyak takalang di langit yang keenam, di langit lapis yang keenam terhalang kada kawan naik ke atas. Sebab amal ibadah kita ini kena dihadapkan ke hadrat Allah, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di langit keenam terhalang. Ujar malaikat penunggu langit yang keenam, amal ibadah nyawa tadi ini ditolak oleh Allah. Maka yang membawa ini malaikat hafazah, membawa amal kita nih malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu kada tahu hati kita buruk, kada tahunya bawahnya sampai ke langit pertama tembus, langit kedua tembus, langit ketiga tembus, langit keenam hadang hulu aja malaikat. Orang nintu meremehkan hamba-hamba Allah. Nah, tawakakan amal ibadah yang banyak yang tarang kayak matahari ini, tawakakan kamu hanya. Nah, jangankan sampai ke hadrat Allah, di langit yang keenam takalang. Ada juga orang gara-gara ria diharagu. Cakar ria irawan nggak ada apa-apa. Ini ria, julak ria diharagu. Itu kena takalang di langit yang ke-7. Kalau nya hasad diharagu, takalang di langit yang ke-5. Ini mun kada salah. Lah, mun kada salah sambat. Nah, maka penyakit-penyakit hati yang kita biarkan di hati ini menghalang amal ibadah kita naik ke hadrat Allah.
Nah, itu arti menghalang ini kada diterima oleh Allah pahalanya. Apa gunanya 70 tahun hidup beribadah selama 70 tahun tapi hasilnya kada ada lalu-lalu. Ada hasil yang dibawa. Hasad pahirian. Itu bila kita maharagu hasad terhalang di langit yang keempat. Jadi kada kawa penyakit hati ini diharagu. Datang dari mana ria? Datang dari mana hasad? Datang dari mana meremehkan manusia? Datang dari mana sifat ujub? Seluruhnya itu timbul dari hati yang buruk atau hati yang kadab. Maka hati kita ini tempat pandangan Allah Ta'ala. Allah tahu, tapi walaupun kita sadar yang yakin Allah itu tahu hati kita, tapi kita kada bersifat malu. Karena kada bersifat malu, lalu kada berpikir memperbaiki, memberesihi hati. Rasa enjoy aja. Sakamar lawan ular, lawan kala, rasa enjoy. Nah, biasa-biasa aja. Itu ujar orang Banjar, kada tahu dibasa. Kada tahu dibasa. Padahal orangnya memang ahli ibadah. Inya tak pandang ibadahnya yang banyak, lupa dengan kesalahan yang ada di hatinya. Tak pandang karena inya tadi merasa mulia, merasa bagus, merasa fasih, merasa hafal Quran 30 juz, merasa. Nah, akhirnya kada ingat bahwa di hati sekalinya banyak tiraknya. Nah, akibat kada tahu dimalu, kehilangan rasa malu. Nah, silsilah penyakit dulu lah. Ini kan penyakit kita nih ada di hati kita, dilihat oleh Allah. Mungkin kita kada rasa malu, itu berbahaya. Kenapa kita berisi perhatian meremehkan hamba-hamba Allah? Memang secara data, taharat kita, tasugih kita, tak pemurah kita, tak baik kita ibadahnya, tak cangkal kita beribadah, pasih kita lebih pasihnya kada. Kita hafal Qurannya juz amah aja bilang tak pulilit. Baca kuliah na'abud wal abud tak kulilik abud ini tuh kada kawa malakum makan. Jadi kita yang hafal Quran 30 juz nih mongol bener itu aja. Meremehkan kada. Maka dasar bujur orang itu, dasar kaya itu keadaannya. Datang di mana sifat meremehkan. Nah, yang disebut tahqirun nas, yang penyakit ini tentang di mana? Penyakit tahqirun nas timbul dari penyakit juga, yaitu penyakit riya. Gara-gara kita menampakkan kehebatan kita, ternyata kita lihati orang terhebat kita lalu meremehkan. Nah, menampakkan kehebatan riya narannya. Menampakkan kelebihan lawan makhluk riya narannya. Menampakkan ibadah nih nana. Seorang malam tadi 1000 rakaat sembahyang, dikisahkan lawan orang yang subuh bangun malaur. Orang ini subuh bangun jam 8 siang, seorang malam tadi 1000 rakaat. Hendak menampakkan sekalinya taharat seorang jauh, lalu timbul meremehkan. Gara-gara kita hendak menampakkan kelebihan ibadah atau apapun yang ada di diri kita, timbul meremehkan apabila orang tadi jauh taharat kita. Nah, jadi gara-gara riya ada di hati, timbul kaina tabanding lawan orang, ternyata taharat kita lalu meremehkan lawan orang. Nah, meremehkan penyakit timbul dari riya. Riya itu pun penyakit juga. Jadi bisi sifat meremehkan tak kalang di langit yang keberapa tadi? Bisi sifat riya tak kalang pulang. Banyak benar kalangannya tuh nah. Nah, riya ini pang datang dari mana sanad silsilahnya nih? Riya yang ketujuh hendak bertampai lawan orang nih, itu timbulnya dari penyakit juga. Jadi penyakit asalnya dari penyakit ini asalnya dari penyakit regeneratif bilang. Nah, penyakit dari mana riya itu timbul? Dari penyakit ujub. Ujub itu terpesona dengan kelebihan dan kebaikan yang ada di diri kita. Tali hati kelebihan diri, lalu kita terpesona, disebut ujub naramnya. Atau kada ingat lawan kebaikan Tuhan yang ada di diri kita. Parasa kita ini ampun kita. Yang 1000 rakaat malam tadi, parasa kita itu ampun kita. Lalu ujub, rasa harap, ujar orang Banjar, cakah, pemin cakah lah. Ada tahu kah? Harus dipikirkan. Cakah. Nah,
Rasa seorang yang paling bagus bacaan memang dasar bagus. Seorang penghafal Quran 30 juz memang dasar hafal. Kalau tafsir-tafsirnya lagi hafal. Seorang ahli fikih madzhabul arba'ah memang dasar ahli. Amun kada ahli apa yang dibaga-bagakan. Nah, jadi ujub tuh bisa timbul kepada orang-orang yang memang spesialis di bidangnya masing-masing. Timbul ujub di hati. Nah, orang bersifat ujub ini kan mesti harus bertampai ke makhluk. Ini dalam kamar seorangan gin bisa timbul ujub. Kan mesti harus menampayakan. Nah, karena bila sudah inya timbul merasa diri rasa harat talabih pada orang yang disebut ujub ini hendak inya perlihatkan ke orang. Nah, timbul ria. Cakanya orang tuh kada ada ujub, kada ada juga riaknya. Sebab kenapa yang hendak ditampayakan? Nah, karena sudah merasa berisi kelebihan, merasa berisi kebaikan yang disebut ujub, suatu hari hendak menampayakan ke orang. Hendak menampayakan ini disebut riya naranya. Menampayakan itu macam-macam caranya. Bisa berkisah, bisa berbentuk tulisan, dipacibok, bisa berupa foto, diupload, macam-macam caranya. Yang jelas menampayakan ke orang. Kita tuh biasanya kada mungkin menampayakan bisul di paha, kira-kira maulah yo. Maulah kira yo. Dipotoai bisul di paha. Kada mungkin sok diupload ke Facebook, kada mau. Kenapa? Karena itu kekurangan kita. Kada mau kita menampayakan. Berarti kalau kita kada mau menampayakan sesuatu yang kurang, berarti kemungkinan kita bila yang lebih itu mau menampayakan tak. Nah, berarti ciri itu orang ria. Sedang kayak ini nah, berisi senjata halus, mungkin senjata lah. Nah, senjata nak ini satu sakuta palangkaraya seorang pahalusnya. Memang orang kada ada yang tahunya bang. Seorang dia yang tahu. Kira-kira aku nak menampayakan yuk. Kada mau. Karena kita kada merasa bisi kelebihan, berarti kada ada yang dipandang di diri kita sesuatu yang hebat. Selamat kita dari ujub. Tapi karena kita melihat diri kita ada bisi kelebihan, panggonalnya ini panggonalnya lalu dikudak ke bahari semetnya dipoto. Oh, dipoto. Disorgonal benar melintang 3 kali Ambon. 3 kali Ambon. Nah, asalnya dulu bangga melihat. Punapun ini Pak, kadikit satu Bang penggandalnya sakalteng. Nah, rasa penggandalnya ujub narannya. Suatu hari hendak menampayakan ke orang garis miring batanding. Batanding. Nah, ini ria narannya. Jadi ria ini datang dari ujub. Sekalinya orang berataan mahuli halus-halus, mahuli buruk. Seorang kan 3 kali Ambon nih. Nah, lalu mari mihakan. Nah, takhirun nas sebenarnya. Paham itulah. Contoh aja Bang, contohnya mau kada dicontohkan bisa kada paham. Nah, jadi itu ketiganya itu mahina akan orang karena seorang bisi kelebihan, penyakit timbul dari karena menampilkan kelebihan seorang, penyakit juga ria timbul dari karena merasa seorang bisi kelebihan yang disebut ujub, penyakit juga. 3 penyakit tersebut menghalang amal ibadah kita sampai ke hadrat Allah. Artinya kada diterima oleh Allah. Pahala ibadah kita yang banyak tadi habis pahalanya, gugur gara-gara salah satu dari yang 3. Apalagi pun ketiganya itu ada, dan Allah itu tahu hati kita tadi berisi penyakit yang 3 itu. Tapi kita kada bersifat malu, maka kita yang celaka jagarnya. Jadi supan-supan kita lawan Tuhan. Ketahuan Tuhan kita tuh ria beribadah, ketahuan Tuhan kita tuh ujub beribadah. Itu keparduan hati itu. Ketahuan Tuhan kita terima hinakan makhluk. Mahinakan itu macam-macam, bisa meliwat mata, pandangan sinis, bisa meliwat muntung takulibi. Ya kalau bisa meliwat hati, macam-macam mahinakan itu. Yang jelas Allah melihat kelakuan hati kita yang tadi. Nah, sekarang tahkirun nas, mahinakan makhluk, datang dari ria datang dari ujub. Ujub pun datang dari mana? Ujub terbit dari hati yang zulmah, yang kadap. Arti kadap, kadada penerangan di dalam hati. Nah, nafsu kita tuh kada dididik lalu kadap. Nafsu kita tuh ya diri kita ini nah.
Yang mana garam nafsu kita tuh jah. Nah, nafsu kita tuh dua ciri khasnya. Rasa hawa, anggaplah sebelah bahu kanan. Rasa memiliki sebelah bahu sebelah kiri. Nah, bila kita berisi perasaan dua rasa, rasa kawa, rasa kita ampunnya, rasa kawa kita manggawi, rasa kita ampunnya, itu nafsu sebenarnya. Itu nafsu kita, itu kita, asli kita tuh ikut gitu. Tapi nafsu yang kada terdidik. Beduduk rasa kawa, rasa nyaman aku beduduk nah aja, rasa kawa. Nah, apabila rasa kawa ini kada dididik, kada diberi penerangan dalam dengan pelajaran sifat 20, maka timbullah hati kita tadi kadap. Gara-gara kadap timbulan tuh penyakit. Nang kayak kamar tuh bila kadap macam-macam tuh ada ular di situ, kala di situ. Tapi muntarang bang, penyakit tuh bersisih. Orang tuh menghitung duit miliaran kada mungkin dikadap padang tarang kan? Ya kada. Nah, kenapa dia menghitung duit hendak memberi kita? Ayo. Kenapa? Tarang. Tapi mengkadap bang, berapa orang menghitung duit dikadap? Salah hitung gak? Paling ular tadung dikadap situ dah. Nah, maka itu perasaan yang salah di diri kita ini, nah itu yang dibujurakan, dididik rasa kawa. Karena sembahyang subuh 2 rakaat rasa kawa, melihat ada di rumah macam-macam benda harta rasa seorang ampunnya, melihat bini anak rasa seorang ampunnya, bicara min rasa seorang ampunnya, melihat hidung, melihat rambut, melihat bibir, melihat segala macam rasa seorang ampunnya. Nah, ini disebut nafsuka ngarannya. Diri engkau tuh yaitu. Nah, maka bila kada diberi pelajaran berbahaya. Kayak apa cara memberi pelajarannya? Sudah yang terdahulu kita belajar sifat 20 bahwa wajib kita mengandak kesadaran yang sebenar-benar bersifat kawa hanya Allah lah. Nah, yang sebenar-benar bersifat kawan itu hanya Allah. Kenapa yang bersifat kawan itu hanya Allah? Karena wahdaniyat Allah pada sifat kudrat. Yang sebenar-benar berisi sifat kudrat hanya Allah. Satu-satunya berisi sifat kawa hanya Allah. Makhluk bang aslinya kada kawa. Aslinya apabila kada kawa mulai dahulu wah ini sampai ke ina kada pernah kawa. Itu pang berdiri berduduk berjalan sembahyang buka itu ditulungi Allah. Ditulungi orang. Mun Allah kada menolongi kada kau apa-apa. Makanya dalam Al-Quran innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, artinya aslinya kita ini kan ada kawa. Kawanya kita karena ditolongi. Nah, pertanyaannya yang harap tuh yang menolongi kah, yang ditolongi kah? Yang harap tuh yang menolongi. Yang ditolongi ini kan ada bermodal. Yang menolongi yang bermodal. Nah, apabila kita sadar ternyata kita kada pernah kawa, satu, dan yang kedua sadar ternyata kita kada pernah memiliki. Nah, maka di situ kena timbul sebuah yaghdah, kesadaran hati bahwa ternyata seluruh yang kulihat, kudengar, kurasa yang ada sekarang ini seluruhnya minallah, kebaikan dari Allah. Nah, kawa berduduk kebaikan dari Allah, kawa berjalan berdiri kebaikan dari Allah, bergerak berdiam dijadikan oleh Allah. Lalu kawa bergerak kawa berdiam. Nah, sekarang sembahyang yang 1000 rakaat tuh kada bisa terlepas dari gerak dan diam. Sedangkan gerak dan diam tadi siapa yang maulah? Allah. Berarti yang 1000 rakaat itu sebenarnya tetap selalu selamanya milik Allah. Karena gerak dan diam tadi Allah yang menjadikan. Berarti yang 1000 rakaat, yang 5 waktu, yang ibadah sembahyang duha seluruhnya tadi itu tetap selalu selamanya milik Allah. Kita pang kada berisi apa-apa. Bahasa istilah tasawufnya al-fakir. Fakir kita tuh salawasan. Yang ada ini kasugihan Allah Ta'ala. Nah, satu kesadaran sudah yang wajib ada di hati. Kada pernah kawa. Berarti selama ini yang kita lihat yang macam-macam judul ibadah ini itu seluruhnya tetap kebaikan milik Allah. Kalau itu kebaikan milik Allah, berarti kita kada bisa apa-apa. Kalau kita kada bisa apa-apa, berarti kita hina. Kalau kita hina, wajar dihina akan.
Ya kada, wajar dihinakan, memang hina. Nah, maka ciri orang yang hatinya masih belum berisi yaqzah, kesadaran bahwa dirinya tuh sebenarnya hina, ketika ada orang yang mencaci inya tersinggung. Itu ciri bahwa inya tadi belum berisi kesadaran. Harusnya kita tuh berterima kasih lawan orang yang mencaci kita, menyembati kita, menghinakan kita. Wajar inya tuh menolongi kita, menempatkan posisi kita di kehinaan. Inya menghinakan kita sekali aja, ada kita di rumah berdahulu 1000 kali sudah menghinakan. Semalam kita sudah belajar Allah berisi sifat kudrat, yang kawa hanya Allah, yang ada ini bang ditolongi oleh Allah. Nah, ditolongi oleh Allah. Lalu bila Allah menolongi, kelihatan kada? Kelihatan. Nah, yang kelihatan itu kebaikan dari pertolongan Allah tersebut. Maka yang kita pandang hari-hari, ada orang misalnya berbuat baik lawan kita, hakikatnya Allah yang berbuat baik lawan kita. Atau kita belum yang berbuat baik lawan orang, hakikatnya Allah yang berbuat baik lawan orang nintuh. Nah, maka itu disebut kesadaran namanya, atau yaqzah. Nah, bila hilang kesadaran, hadap hati. Bila ada kesadaran itu tarang hati. Asal kita sadar aja, jadi guru bahril, asal sadar bahwa kita kada pernah besi apa-apa, kada pernah kawaba apa-apa, datang di mana rasa harat. Nah, datang di mana rasa harat? Kada ada rasa harat itu. Kalau sudah rasa harat kada ada, karena sadar kada ada jua yang diandalkan, datang di mana ria? Napa yang hendak ditempayakan ke orang? Yang hendak dikisahkan tuh napa? Hendak berkisah seorang sembahyang 1000 rakaat, mana kada ada. Hendak seorang mengisahkan aku nu sembahyang ini mana? Yang malam tadi itu lah pun orang menolongi. Nah, kada ada kita berisi kisah kebaikan. Asal sadar di situ ada, selamat dari penyakit ujub narannya. Bila sudah ujub kada ada, berarti ini bapaknya penyakit sudah kada berisi. Maka selamat dari riya, selamat dari meremehkan makhluk, karena sumber dari penyakit itu kita sudah kada ada di situ. Nah, tapi bila kita tadi sudah nafsu kada dididik, para sakawa, para sabaisi, nah ini yang berbahaya. Ujar ulama tasawuf lah, apabila kita masih manusiawi, rasa kawa, rasa baisi itu memang manusiawi. Artinya kita banget tenang. Kita banget. Kita ini yaitu rasa kawa, rasa baisi ya kita gitu. Kita banget. Nah, kalau kita banget nih di bawah ibadah nang kayak itu cuma mengurangi nilai pahala. Ujar ulama tasawuf, mengurangi nilai pahala. Tapi bila sudah meningkat kepada penyakit ujub naranya, gara-gara perasaan itu kada dididik, yang rasa kawa, rasa beisi, rasa kau berjalan dilihatkan lalu jadi penyakit, timbul penyakit ujub, rasa beisi kelebihan. Nah, maka disebutlah itu penyakit ujub, itu kada mengurangi nilai pahala lagi, tapi menggugurkan seluruh pahala. Ya, maka ada juga bujurnya aja orang bahari sembahyang maluasi luang murid, dasar bujur ban itu tuh contohnya. Fikih aja belajar sifat 20 kada mau, belajar tasawuf kada mau, tasawuf pada kan bid'ah misalnya, lain ajaran nabi aja nya. Misal dan kayak itu, misal, nah itu ciri bisa masuk neraka tuh. Nah pelajarannya hanya anti ya, kalau apalagi hendak mempelajari. Nah biasanya bila kita, ini ujar Imam Ghazali lah dalam kitab Syiarus Salikin di awal-awalnya tuh, atau kitab Ihya Ulumuddin, di situ dipadahkan bila kita meremehkan ajaran tasawuf, kada mau mempelajari pelajaran tasawuf, dikhawatirkan meninggalnya wafatnya su'ul khotimah, logika benar pian, masuk akal benar. Itu contohnya tadi nih, memperbaiki hati itu pelajaran tasawuf. Kayak apa supaya hati kita tadi sadar, pelajaran tasawuf. Dasar-dasar tasawuf itu dasar-dasarnya ya sifat 20. Belajar sifat 20 dulu, dasarnya dikembangkan, yang disebut pengembangannya ini pelajaran tasawuf. Nah kayak tadi, nah kita yakin Allah melihat sifat 20 tuh. Adabnya malu ini pelajaran tasawuf.
adabnya malu lawan Tuhan. Nah jadi tasawuf dan tauhid ini berhubungan aja, berhubungan. Nah maka itu orang memadahkan, Imam Ghazali memadahkan, apabila kita kadang mau belajar sifat 20 tasawuf, dikhawatirkan wafatnya su'ul khotimah. Masuk akal, artinya ibadahnya ditolak oleh Tuhan, su'ul khotimah darnya. Makanya riya tadi diharagu di hati, kemungkinan besar bisa su'ul khotimah, artinya matinya dalam keadaan kada berbahagia. Kadada yang dibawa boleh ke akhirat tuh, kadada yang dibawa. Nah, sabuting aja kita nain tadilah supaya selamat hati dari yang apa penyakit tadi nih. Pasang yaqdah, kesadaran di hati. Ini panjang mengisah ya Allah. Kita usahakan isah sudah keluar ya. Isah sudah keluar. Nah, sabuting ya yang perlu dibawa bulik. Kita sadar bahwa sebenarnya aku ini mulai bangun guring sampai guring itu seluruhnya yang kelihatan di awakku ini seluruhnya adalah kebaikan dari Allah, bukan kebaikan milikku. Aslinya kita yang guring tadi itu aslinya kita. Yang mulai bangun sampai guring dan mulai bangun guring sampai guring pulang, seluruh aktivitas itu kurang berataan. Maksudnya kebaikan Allah berataan. Aslinya kita ada bamudal, orang guring tuh dan sanak mati. Orang guring suruh sembahyang kawalah. Nah, kadada suruh bersedekah orang guring. Amunnya disuruh menghitung 1 tambah 1 dijawabnya 2, itu pura-pura guring. Pura-pura guring itu kada guring. Nah, jadi aslinya kita tuh seperti orang guring, kada ada bamudal apa-apa. Makanya jar Allah Ta'ala, aku bersifat yang ke-21 jais. Orang itu hendak kumasukkan ke dalam neraka, tasarahku. Hendak kumasukkan ke dalam surga, tasarahku. Ini kada bermodal juga. Nah, cuma jarang kan kayak itu Tuhan. Tuhan tuh biasanya belinya berbuat baik, dimasukkan sidin ke neraka. Asal kebaikan itu diterima. Bilanya berbuat jahat, ada bertobat, masukkan sidin kan apa ke neraka. Bilanya berbuat baik diterima, masuk sidin ke dalam surga. Kan gitu. Nah, kayak itu bang biasanya. Cuma Allah Ta'ala ini berisi kekuasaan mutlak penuh. Nah, kada bersifat zalim tuh. Orang kada mengudal. Nah, maka itu sabuting tadi kita berisi kesadaran. Mulai bangun guring sampai guring pulang, yang kita lihat, kita dengar, kita rasa seluruhnya penurang kita. Kalau irnya betagar penurang. Penurang. Jadi yang ir betagar tuh jangan terlalu banyak nyambat ir. Dihindari itu irnya. Ada apa juga ya kalau dihindari. Ingat situlah, insyaallah kita sambung. Ini belum tuntung memandiran nih. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب من مصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.